Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Marhaini, kelas 11 Prodi Farmasi Komunitas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita berada dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya berterima kasih kepada SMK Wirasaba, terutama atau khususnya kepada Kepala Sekolah SMK Wirasaba dan guru pembimbing yang telah membimbing kami selama proses berjalannya prakerin, serta pembimbing luar yang telah membimbing kami selama proses pengerjaan laporan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil prakerin yang telah dilaksanakan 3 minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Seperti yang kita ketahui, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu program pemerintah dalam membentuk kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kinerja atau taraf pekerja di perusahaan maupun di perindustrian. Tujuan SMK Wirasaba melaksanakan prakerin adalah: yang pertama, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata dan langsung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian dengan cara penyaluran obat kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pengalaman sebagai bekal peserta untuk memasuki lapangan kerja sesuai kebutuhan program pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan, memperluas, dan menetapkan keterampilan kerja agar menjadi tenaga teknis kefarmasian yang kompeten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas khusus. Tugas khusus yang saya dapatkan adalah evaluasi penggunaan obat antibiotik di rawat inap. Antibiotik sendiri adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan dan membunuh infeksi bakteri yang berada dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk infeksi virus seperti flu. Nah, evaluasi penggunaan obat antibiotik ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyaknya obat antibiotik yang keluar perharinya. Di sini saya akan mengevaluasi obat antibiotik yang keluar pada periode 3 sampai 5 Februari 2020. Dari hasil analisa yang saya dapatkan, bahwa ada 360 obat antibiotik yang keluar dari 10 macam antibiotik, yaitu: yang pertama, ceftriaxone sebanyak 269, cefotaxime sebanyak 33, sagestam sebanyak 22, ceftazidime 7, cefoperazone plus sulbastam 16, ampicillin 4, colchicine 4, amoxan dan cefoperazone 2, meropenem 5. Dari data tersebut sudah diketahui bahwa antibiotik yang sering sekali keluar yaitu ceftriaxone, dan yang paling jarang digunakan ialah amoxan dan cefoperazone. Tujuan penggunaan obat antibiotik yaitu: yang pertama, digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokardis. Infeksi Streptococcus yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini pada dasarnya merupakan jenis bakteri yang dapat hidup dan tumbuh tubuh manusia serta tidak menimbulkan penyakit yang serius. Meningitis yaitu peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang.
Gonore yaitu salah satu penyakit menular seksual yang menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Faringitis yaitu peradangan pada tenggorokan. Endokardis yaitu infeksi pada lapisan bagian dalam jantung yang disebabkan oleh masuknya bakteri ke aliran darah. Tujuan penggunaan obat antibiotik yang kedua yaitu membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Yang ketiga, bisa memperlambat dan bekerja lebih cepat dari obat lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa antibiotik sangat diperlukan. Jadi, penyebab antibiotik sangat diperlukan yaitu sebenarnya infeksi bakteri yang tergolong ringan dapat pulih dengan sendirinya, sehingga pemberian antibiotik tidak diperlukan. Namun, ketika infeksi bakteri tidak kunjung membaik, dokter biasanya akan meresepkan antibiotik. Selain keparahan infeksi bakteri, antibiotik juga biasanya diberikan ketika yang pertama, infeksi yang diidap adalah infeksi menular. Yang kedua, terasa mengganggu dan diduga membutuhkan waktu lama untuk sembuh dengan sendirinya. Yang ketiga, terdapat resiko tinggi menyebabkan komplikasi. Nah, penting untuk diketahui juga bahwa penggunaan antibiotik harus dengan anjuran dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis dengan kondisi pengidap atau fase. Memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat, serta efek samping yang dapat terjadi atas penggunaan antibiotik. Golongan antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam terdiri dari beberapa macam golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Contohnya yaitu penisilin, cefalosporin, monobaktam, carbapenem, dan inhibitor beta-laktamase. Antibiotik beta-laktam umumnya bersifat bakterisida. Cara kerja antibiotik beta-laktam yaitu mengganggu sintesis dinding sel bakteri dengan menghambat jalan terakhir dalam sintesis peptidoglikan. Jenis-jenis antibiotik beta-laktam. Yang pertama, penisilin. Golongan penisilin diklarifikasikan berdasarkan spektrum aktivitas antibiotiknya, yaitu yang pertama, penisilin G dan penisilin V, contohnya penisilin G dan penisilin V. Yang kedua, penisilin yang resisten terhadap beta-laktamase atau penisilinase, contohnya metisilin, nafsilin, dan okasilin. Yang ketiga, aminopenicillin selain mempunyai aktivitas terhadap bakteri gram positif, contohnya ampicillin dan amoxicillin. Jenis antibiotik beta-laktam yang kedua yaitu cefalosporin. Cefalosporin diklarifikasikan berdasarkan generasinya, yaitu cefalosporin generasi pertama, contohnya cefadroxil, cefalexin, dan cefazolin. Cefalosporin generasi kedua, contohnya cefuroxin, cefrogil, dan cefaclor. Cefalosporin generasi ketiga, contohnya ceftriaxone, cefotaxim, cefixim, cefprodoxin, ceftidoren, ceftizoxin, cefoverajon, ceftazidime, dan cefdinir. Jenis antibiotik beta-laktam yang ketiga yaitu monobaktam. Satu-satunya antibiotik monobaktam yang dijual secara komersial adalah aztreonam. Yang keempat, carbapenem. Obat yang termasuk dalam antibiotik golongan carbapenem adalah meropenem, doripenem, dan imipenem cilastatin. Yang kelima, inhibitor beta-laktamase. Dalam pemakaian klinis mencakup asam clavulkanid,
dan gram kaliumnya, atau biasanya digabungkan dengan amoksisilin atau tikarsilin. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.